Aku dilempar nasi goreng oleh suamiku, gara-gara aku dianggap tidak berguna. Namun kemudian aku balas perlakuannya dengan buat dia menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Coba kamu itu kayak istrinya Mas Rizky. Bisa bekerja, bisa ngurus anak, gak cuma nadah tangan terus ke suami. Omel Mas Aris sambil mengendarai motornya. Setiap kali pulang dari rumah mertua, suamiku selalu saja menemukan celah untuk membanding-bandingkan aku dengan kakak iparnya. Aku menghela nafas, berusaha menahan perih di hatiku. Kalau aku bekerja, siapa yang menjaga Bilkis, Mas? Bilkis itu masih ASI. Ah, kamu gak denger ya? Aku bilang coba jadi kayak Mbak Lena. Anaknya 2, tapi tetap saja bisa atasi semuanya tanpa banyak alasan kayak kamu. Bentaknya. Motor terasa oleng saat tangannya memukul stang motornya. Tapi Mbak Lena kan punya pengasuh yang... Ucapku terhenti. Sebaiknya kamu diam saja. Mau aku robek mulutmu itu? Bentaknya keras. Aku langsung terdiam. Ingin sekali membalas bentakannya. Tapi percuma saja. Aku tetap saja kalah. Motor yang dia kendarai melambat, lalu berhenti di depan sebuah warung di pinggir jalan. Lampu neon warung berkedip redup. Aroma nasi goreng tercium menusuk hidung. Perutku yang sejak tadi siang kosong ikut berteriak. Aku menunduk, mendekap Bilkis yang tertidur pulas di pelukanku. Sesekali aku membenarkan selimut tipisnya, agar tidak terkena gerimis yang mulai turun. Di sampingku, Mas Aris masih mendengus kesal, menyalakan rokok, seakan bara api di ujungnya ikut mewakili amarahnya kepadaku. Tak lama, dia mematikan rokok dengan cara menginjaknya ke tanah. Mau ngapain kamu? Tanyanya dengan ketus. Langkah kakiku spontan berhenti. Ikut kamu, Mas. Jawabku singkat. Kamu tunggu saja di sini. Aku lapar. Aku mau makan. Hujan, Mas. Aku takut Bilkis kenapa-napa. Bayiku yang baru 6 bulan langsung merengek dan menggeliat di gendonganku. Mas Aris menatap anaknya sebentar, lalu langsung melangkah masuk ke warung. Aku menyusul di belakang dan duduk berhadapan dengannya. Tak lama, seorang pelayan warung datang sambil membawa buku menu. Saya pesan nasi goreng spesial, pakai telur mata sapi, pedas, teh susu panas 1, sama air putihnya 1. Ujar Mas Aris tanpa menoleh kepadaku. Lalu pelayan itu menoleh ramah ke arahku. Kalau mbaknya mau pesan apa? Tanyanya sambil menyodorkan menu. Belum sempat aku membuka mulut, Mas Aris langsung menyela. Tidak usah, Mbak. Dia sudah makan. Lihat saja tuh perutnya. Gede kayak gitu. Katanya sambil tersenyum sinis. Aku belum makan, Mas. Dari tadi siang. Di rumah ibu pun aku tidak sempat ikut makan. Karena Bilkis rewel terus, Mas. Ucapku pelan, setelah pelayan itu berlalu. Jangan bohong kamu, Fit. Ibu sendiri yang bilang kalau kamu sudah makan sampai nambah. Malam-malam begini jangan banyak makan. Nanti kamu semakin gendut dan jelek. Nanti aku makin malu membawa kamu keluar rumah. Aku tertegun. Hatiku mencelos. Ibumu yang bohong, Mas. Aku benar-benar tidak ikut makan saat keluarga besarmu itu makan, Mas. Kalimat itu hanya tertahan di tenggorokanku, tidak sanggup keluar lewat bibir. Aku tahu benar sifat suamiku. Sedikit saja aku menyebut ibunya dengan nada buruk. Kemarahannya pasti berlipat ganda. Maka aku hanya bisa terdiam di saat aku dihina di depan orang ramai.
Tolong belikan roti saja, Mas. Bilqis nyusunya kuat. Aku benar-benar lapar sekarang. Pintaku. Rasa lapar membuatku tidak peduli lagi pada ucapan hinaannya tadi. Uangku nggak cukup, jawabnya singkat, tanpa menoleh sedikit pun. Tapi Mas, bukannya kamu baru gajian? Masa? Sudah aku kasih ke ibu. Ibu lagi butuh untuk bayar kontrakan. Potongnya cepat. Nadanya dingin dan tidak memberi ruang untuk membantah. Seperti biasa, ibunya selalu nomor satu. Kebutuhan rumah, bahkan perutku yang kosong, seolah tidak lagi penting di matanya. Tak lama pesanan nasi gorengnya datang. Asap panas mengepul. Aroma gurihnya membuat perutku menjerit minta diisi. Aku minta sesuap saja ya, Mas. Badanku gemetar. Aku khawatir tidak kuat menyusui anak kita. Bisikku sambil melirik piring nasi goreng yang sedang ia santap. Badanku mulai gemetaran karena terlalu lapar. Nanti kalau ada sisa, jangan jadikan anak untuk alasan buat kamu manja-manja. Dengusnya ketus. Aku menatapnya dengan mata panas. Kamu semakin tega ya, Mas. Apa salahku yang membuatmu sampai tega memperlakukanku seperti ini? Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Terlalu lama aku memilih diam sejak awal kehamilan hingga kini. Rasanya 3 tahun hidup bersamanya hanya terbuang sia-sia. Salahmu? Salahmu itu kamu tidak bekerja. Jadi kamu mau makan enak? Ya kerja sana. Jangan bisanya cuma minta-minta aja. Kamu pikir aku nggak capek cari duit untuk ngasih makan kamu setiap hari? Bentaknya dengan lantang. Dan ternyata itulah alasannya. Semua amarah, semua hinaan, hanya karena aku tidak bekerja. Hanya karena aku tidak seperti istri-istri lain di luar sana. Sekejap suasana menjadi canggung. Beberapa orang sontak menoleh, masing-masing berpura-pura kembali sibuk dengan piringnya. Wajahku memanas, menahan malu bercampur pedih. Perutku yang sejak tadi kosong semakin melilit. Rasa laparnya kini terasa lebih menyakitkan daripada ejekan suamiku. Aku ini istrimu, Mas. Bukankah memang sudah kewajibanmu sebagai suami menafkahi istrinya? Ucapku pelan, berusaha tetap tenang meski badanku gemetar. Mulutmu itu bisa diam tidak? Makin hari makin berani kamu melawan. Jangan sampai piring ini melayang ke mulutmu. Herdiknya dengan mata tetap fokus ke piring. Aku terdiam cukup lama. Sesekali mataku melirik ke arahnya yang tengah lahap menikmati makanan. Seketika pikiranku melayang jauh. Kembali ke masa sebelum aku memutuskan untuk menikah dengannya. Saat itu hidupku terasa tenang, penuh dengan kesenangan. Aku bekerja, bisa membeli apapun yang aku suka, dan menikmati makanan enak setiap kali gajian tiba. Namun sejak menikah, semuanya berubah. Ketenangan itu telah lenyap, kebahagiaan ikut menghilang. Cinta yang dulu dia ucapkan ternyata hanya manis di bibir semata. Perlakuannya justru membuatku merasa menyesal. Menyesal karena pernah membantah larangan ayah agar aku tidak menikah dengannya. Perasaanku kepadanya semakin hari semakin hambar, terkikis sedikit demi sedikit karena perlakuannya yang kasar. Aku bertahan bukan lagi karena cinta, melainkan hanya demi anakku. Aku menggigit bibir, menahan perih di perut. Rasa lapar kian menggila, membuatku tidak mampu berpikir panjang. Saat Mas Aris berdiri untuk meraih kerupuk yang tergantung di paku, aku memberanikan diri untuk menyendok sesuap nasi goreng ke dalam mulutku. Dengan terburu-buru aku mengunyahnya, berharap tidak ketahuan. Tiba-tiba,
Mas Aris menoleh ke belakang, dan semuanya sia-sia. Dasar bini tidak tahu diuntung ya kamu itu, bentaknya dengan lantang. Dia berdiri di hadapanku dengan dada membusung. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Dasar istri kurang ajar. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panasnya tidak hanya di kulit, tetapi langsung menjalar ke hati. Perih dan sakit. Itu pelajaran karena kamu sudah berani melanggar laranganku. Bentaknya penuh amarah. Matanya merah menyala seperti bara. Aku hanya memakan sesuap saja, Mas. Hanya sesuap. Tega kamu menamparku. Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Suaraku patah menahan sesak. Sesuap kamu bilang? Mas Aris mendengus kasar. Dengan gerakan kasar, dia meraup segenggam nasi goreng yang masih panas. Tangan satunya mencengkram rahangku dengan keras, memaksa mulutku untuk terbuka. Ayo, sekarang makan, biar kamu tahu rasanya. Bentaknya dengan lantang. Aku meronta-ronta, tubuhku gemetar. Bilqis di gendonganku pun menjerit sejadi-jadinya. Tangisannya melengking memilukan. Wajahku dan mataku pun panas. Butiran nasi goreng melumuri wajah sampai ke atas kepalaku. Lepas, Mas! Lepas! Teriakku, berusaha untuk melawan. Jangan begitu, Mas! Masalah rumah tangga dijadikan tontonan gratis begini, tegur seorang ibu-ibu parubaya dari meja sebelah. Mas Aris melepaskan tangannya dari rahangku. Aku langsung menenangkan anakku yang menangis kejer. Iya, tega banget sih sama istrinya sendiri. Timpal seorang ibu-ibu yang lain. Wajahnya penuh iba menatapku yang masih berusaha menenangkan Bilqis. Kalian semua jangan ikut campur, bentak Mas Aris. Suaranya menggelegar, matanya yang liar menantang ke sekitar. Tanganku meraih tisu dengan gemetar saat mengusap wajah anakku yang belepotan taburan nasi goreng. Aku menuju tempat mencuci tangan untuk membasuh wajahku. Mataku perih dan terlihat ada luka gores di ujung mata. Ini sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seorang bapak-bapak bersuara. Suasana warung mendadak menegang. Beberapa orang yang ada mengangkat ponselnya, siap untuk merekam. Apapun kesalahan istrimu, itu bukan alasan untuk menyiksanya, tambahnya dengan lantang. Wajah Mas Aris semakin memerah, urat lehernya menegang. Terpojok, ia memandang kursi di belakangnya hingga bergeser keras. Kalau masih berani menyakiti istrimu, kami yang akan melaporkan kamu malam ini juga. Hening seketika, hanya suara hujan di luar yang menetes pelan, bercampur dengan isakan tangis Bilqis yang belum reda. Cuma perkara nasi goreng saja, gak rugi kan ngasih istrimu makan? Celetuk seorang ibu sambil menatapku dan Mas Aris bergantian. Kalau aku jadi mbak, mendingan sudah aku tinggalkan saja tuh suami model begitu. Betul, sudah mbak, tinggalkan saja laki-laki macam itu. Jangan pikir panjang lagi. Mas Aris melotot ke arah mereka, nafasnya memburu. Percuma kalian menghasut dia. Dia itu tidak akan bisa hidup tanpa suaminya, ucapnya sambil menepuk-nepuk dadanya. Siapa bilang aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas? Aku menatap matanya tanpa gentar. Mas Aris menyipitkan mata, tersenyum miring penuh ejekan. Oh ya? Jadi kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Jangan mimpi kamu, Safitri. Kamu itu tidak punya apa-apa. Orang tuamu pun sudah membuangmu. Aku menarik nafas panjang. Sudah cukup ya, Mas. Sekarang kamu mau apa? Kamu mau pergi? Mau kita cerai? Tanyaku. Suaraku bergetar tapi jelas.
Mas Aris mengusap tengkuknya dengan kasar. Wajahnya masam, seolah malas meladeni ucapanku. Bikin selera makanku hilang saja, dengusnya. Dengan kasar ia merogoh dompet, meletakkan selembar uang 100.000 di atas meja, hingga berbunyi keras. "Mbak, ini untuk bayar," katanya, bicara kepada pelayan yang berdiri di samping meja. Lalu matanya menoleh tajam ke arahku penuh kebencian. "Kamu pulang jalan kaki. Jangan harap aku menjemputmu." "Mas," panggilku keras sebelum langkahnya menjauh. "Kalau kamu nekat meninggalkanku di sini, jangan harap aku akan kembali lagi," ucapku. Suaraku bergetar, tapi setiap kata meluncur jelas. "Oh, jadi sekarang kamu sudah pintar mengancamku," ujarnya dingin, penuh ejekan. "Kalau begitu, silahkan kamu pergi. Aku sudah capek ngasih makan kamu yang tidak ada gunanya itu." Ia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Ingat baik-baik ya. Kalau kamu berani balik ke rumah dengan nangis-nangis, jangan harap aku akan menerima kamu. Aku cuma akan menerima kamu kalau kamu mau merangkak dan menjilat telapak kakiku." Lanjutnya sambil menunjuk telapak kakinya yang dilandasi sandal yang mulai usang. Beberapa orang di warung terbelalak. Terdengar bisik-bisik kaget dan decakan tak percaya. Aku mengepalkan tangan, menahan gemetar, lalu aku menegakkan kepalaku. "Baiklah, kita lihat saja nanti. Siapa yang akan merangkak dan menjilat kaki siapa?" Tegasku lantang. "Awas kamu nanti," ancamnya dengan suara berat. Penuh dengan amarah, ia menatapku tajam sesaat, lalu membuang muka dan melangkah keluar dari warung. Sedikit pun dia tidak menoleh ke arahku. Keheningan menyelimuti warung makan. Hanya tersisa tatapan iba orang-orang yang masih memandangku. "Sudahlah, Safitri, kalau kamu terus bertahan sama orang seperti itu, kasihan anakmu." Suara itu begitu familiar. Aku mendongak. Seseorang yang tidak asing bagiku berdiri di hadapanku. Tangannya menyodorkan segelas air putih. "Diminum dulu, tenangkan dirimu." Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Air di dalamnya pun turut bergetar. Aku menatap sosok itu lebih jelas. Degup jantungku langsung melonjak. "Kamu?" Suaraku tercekat, tidak percaya dengan siapa yang berdiri di hadapanku. Setelah tenang, aku diajaknya masuk ke dalam mobil. Aku duduk menunduk. Tanganku mendekap erat bayiku yang terlelap di pangkuanku. Di dalam mobil ini, aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Masa lalu dan masa depan yang tidak pasti. Di sampingku, Farhan, teman lama yang tidak asing bagiku. Teman sekolah yang dulu diam-diam menyimpan rasa, kini ada di sini, di saat aku paling rapuh. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, ia kini menjelma menjadi pengusaha sukses dengan cabang di mana-mana. Ya, itulah Farhan. Dia adalah salah satu teman yang paling aku ingat. Bukan karena dia populer atau paling pintar, tetapi karena dia berada. Dia pendiam, tetapi matanya selalu berbicara. Aku masih ingat, dulu dia sering duduk sendiri di pojok kantin, dengan buku di tangannya. Saat teman-teman yang lain sibuk bercanda dan tertawa, dia hanya akan melirikku sesekali dari jauh, lalu cepat-cepat kembali menunduk, seolah tidak ingin ketahuan. Sikapnya yang pemalu itu sering membuatku gemas. Ada satu kejadian yang paling membekas. Waktu itu, di koridor sekolah, aku terjatuh dan buku-buku yang aku bawa berhamburan. Semua orang hanya lewat, beberapa bahkan menertawakanku. Tapi Farhan, dia satu-satunya yang berhenti. Tanpa berkata apa-apa,
Dia membantuku mengumpulkan buku-buku itu. Saat dia menyerahkannya, tangan kami sempat bersentuhan. Tangannya hangat, dan wajahnya langsung merah. Dia hanya tersenyum canggung dan langsung pergi. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Aku sering melihatnya menatapku diam-diam dari kejauhan. Di kelas, di lapangan, bahkan saat aku sedang duduk bersama dengan teman-temanku. Tatapannya selalu sama, penuh perhatian, tapi tidak pernah berani untuk mendekat. Aku juga tahu, dia pernah mencoba mendekatiku lewat beberapa temanku, menanyakan hal-hal kecil tentangku, tapi entah mengapa, dia tidak pernah punya keberanian untuk mengungkapkannya langsung kepadaku. Aku sempat berpikir untuk memulai percakapan dengannya, tapi saat itu, aku sudah terlanjur dekat dengan Aris, yang kemudian menjadi suamiku. Aris lebih berani, lebih jelas dalam menunjukkan perasaannya. Meskipun sekarang aku sadar, keberanian itu terkadang bisa menjadi pisau yang melukai. Sekarang setelah bertahun-tahun, Farhan ada di sini, di sampingku. Sikapnya masih sama, penuh perhatian dan kelembutan. Tapi tatapan yang dulu pemalu, kini berubah menjadi tatapan yang penuh tekad dan keyakinan. Ia tidak hanya melihatku, tetapi juga melindungiku. Ironis sekali, dulu ia hanya bisa memandang dari jauh, sementara sekarang dia menjadi satu-satunya yang mengulurkan tangannya. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. Farhan, si pria pendiam yang dulu hanya berani mencintai dalam diam, kini hadir sebagai pahlawan yang tidak pernah aku sangka. Rasanya seperti takdir yang sedang membalikkan halaman hidupku. Aku bisa merasakan tatapannya, ada keprihatinan, kelembutan, dan rasa hangat yang tidak bisa ia sembunyikan. "Hai, kok kamu ngelamun sih?" Suara lirih itu membuyarkan kenanganku beberapa tahun yang lalu, saat kami masih sekolah. "Kamu masih ingat kan jalan pulang ke rumah?" Tanyanya pelan. Nada suaranya hati-hati, seolah takut menambah beban di hatiku. "Iya, dari sini lurus saja," jawabku lirih. Mataku tetap menunduk pada bayiku yang terlelap. Farhan mengangguk singkat dan menyalakan mobilnya. Suara mesin yang menderu pelan mengisi keheningan di antara kami. Mobil mulai melaju, meninggalkan warung nasi goreng dan segudang pertanyaan yang tidak terucap. Lampu-lampu kota berkelebat melewati jendela. Aku hanya diam, sesekali mengusap lembut pucuk kepala bayiku yang bergerak kecil dalam tidurnya. "Kalau kamu ngantuk, tidur saja. Ini sudah tengah malam. Sebut saja alamat dan nama gangnya. Nanti kalau sudah sampai aku bangunkan." Suaranya lembut, penuh perhatian. Aku menghela nafas panjang. "Aku gak terlalu ngantuk," ucapku lirih, hampir tenggelam dalam deru mesin. "Jujur saja, aku kaget bisa bertemu denganmu di sini," katanya. Aku menoleh, menatapnya dengan campuran terkejut dan canggung. "Aku juga. Aku gak nyangka." Suaraku bergetar, berusaha menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba menyeruak. Farhan tersenyum tipis, senyum hangat yang membawa kembali kenangan masa SMA. "Waktu cepat banget ya. Rasanya baru kemarin kita bercanda di koridor sekolah. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, aku bertemu lagi denganmu. Tapi situasinya sudah sangat berbeda." Aku menelan ludah, mencoba tersenyum meski hatiku campur aduk. Ada bahagia bertemu dengan teman lama, tetapi juga ada pedih saat mengingat masa lalu yang jauh lebih sederhana dibandingkan kehidupanku kini. "Setelah perlakuan suamimu di warung tadi, apa kamu masih mau tetap bertahan?" Suaranya terdengar berat,
penuh iba. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Hidupmu terlalu berharga. Aku terdiam sejenak. Mataku berkaca-kaca. Dadaku terasa sesak, menahan rasa sakit yang baru saja aku alami. Perlakuan kasar suamiku masih terngiang-ngiang jelas di kepalaku. Perlahan, aku menggeleng. Tidak, aku tidak akan bertahan lagi. Aku akan pergi. Pergi? Pergi kemana? Tanyanya hati-hati. Aku menunduk. Jemariku mengusap kepala bayiku. Aku belum tahu, bisikku lirih. Farhan menarik nafas panjang, lalu menatapku dengan tekad. Kalau kamu mau, aku bisa kasih tempat tinggal. Yang penting kamu dan anakmu merasa aman. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah itu? Suaraku bergetar. Ketika Farhan mengangguk mantap, aku langsung menarik nafas lega. Aku mau, tapi sebelum itu, aku harus pulang dulu. Ada berkas yang harus aku ambil. Farhan menatapku lama, seakan mencari keyakinan dalam sorot mataku. Kamu yakin? Kalau kamu pulang sekarang, kemungkinan besar kamu akan berhadapan lagi dengan suamimu. Aku merapatkan dekapanku pada bayi di pangkuanku. Aku sudah tidak takut lagi. Aku hanya butuh berkas itu. Farhan menggenggam erat setir mobilnya. Baiklah kalau begitu. Mobil perlahan memasuki jalan sempit perkampungan. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang dipadam. Hanya tersisa cahaya redup dari beberapa teras. Hatiku berdegup kencang ketika rumah yang selama 3 tahun aku sebut rumah tangga itu mulai terlihat. Bayangan Mas Aris menyeruak begitu saja. Wajah marahnya, bentakannya, tamparannya, dan hinaan yang aku terima selama 2 tahun terakhir. Berhenti di depan pohon itu, kataku. Farhan menurunkan kecepatan mobilnya. Kamu mau aku ikut turun juga? Tanyanya hati-hati. Aku menggigit bibir, merasa ragu. Tidak usah, aku hanya akan masuk sebentar saja, mengambil berkas itu, lalu aku keluar lagi. Tapi, tolong tunggu di sini, Farhan. Kalau aku terlalu lama, baru kamu susul aku. Farhan pun mengangguk. Baik kalau begitu. Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku melangkah perlahan menuju rumah yang pernah aku sebut rumah tangga itu. Aku membuka pintu pagar yang berderit pelan. Bayiku menggeliat kecil di pelukanku, membuatku menahan nafas agar tangis tidak pecah dari bibir mungilnya. Tanganku bergetar saat menyentuh gagang pintu rumah. Aku menarik nafas sebelum memutar kuncinya. Syukurlah, bisikku merasa lega. Mas Aris belum pulang. Dengan hati-hati, aku menutup pintu kembali dan menyusuri ruang tamu. Bayiku menggeliat kecil, membuatku semakin berhati-hati. Aku segera menuju laci kayu yang sudah mulai lapuk. Jari-jariku bergetar saat menarik map coklat berisi berkas-berkas penting. Akte kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen yang lain. Baru saja aku meraih map itu, tiba-tiba terdengar suara pintu pagar berderit, dan langkah kaki mulai terdengar. Jantungku berdebar kencang. Aku bertekad untuk keluar melalui jendela. Astagfirullah, Farhan. Aku pikir tadi siapa? Ujarku sambil menarik nafas panjang. Suaraku bergetar karena campuran lega dan cemas. Farhan berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya jelas memperlihatkan kecemasan. Matanya yang tidak tenang membuatnya terlihat lebih gelisah. Maaf, Fit. Aku takut terjadi apa-apa denganmu. Kamu belum juga keluar-keluar. Jadi aku masuk saja. Aku pikir suamimu melakukan kekerasan lagi padamu. Aku menunduk.
Tanganku sibuk menepuk lembut punggung bayiku yang mulai rewel. Bayi kecilku itu merengek pelan, seolah ikut merasakan ketegangan. Tidak apa-apa, dia belum pulang. Ayo, sekarang kita pergi sebelum dia tiba. Aku takut terjadi hal buruk. Kataku terburu-buru sambil meraih tas ransel kecil di lantai. Tubuhku gemetar dengan tangan yang goyah. Aku membuka lemari pakaian. Mataku panik menyapu tumpukan baju. Namun sebelum aku sempat menarik sehelai pun, Farhan melangkah cepat dan menahan pergelangan tanganku. Sentuhannya tegas tapi tidak kasar. Tidak perlu membawa pakaianmu. Kita pergi sekarang juga. Suaranya terdengar mantap, bahkan sedikit mendesak, membuatku terhenti sejenak. Aku menoleh, tapi pakaianku semuanya ada di sini. Bayiku juga butuh baju ganti. Aku tidak mungkin pergi tanpa persiapan apapun. Farhan menggeleng cepat. Di rumah ada pakaian adikku. Kamu bisa memakainya untuk sementara waktu. Untuk bayi, aku bisa membelikan perlengkapan baru. Sekarang yang penting kalian aman dulu. Aku terdiam, hatiku diliputi keraguan. Tetapi tatapan Farhan membuatku goyah. Ada ketegasan, ada keyakinan di sana, seolah meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perlahan aku mengangguk, meski jantungku masih berdegup kencang seperti genderang perang. Baiklah, kalau itu memang lebih aman. Aku merapatkan selendang pada bahuku, menggendong bayiku lebih erat. Dengan langkah gemetar, aku mengikuti Farhan keluar dari kamar. Setiap derit lantai kayu di bawah kakiku terdengar seperti tanda bahaya. Aku menatap pintu depan dengan khawatir. Takut Mas Aris berdiri di sana dengan amarah yang membara. Ini rumahmu. Suaraku lirih, hampir bergetar saat mobil Farhan berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang nampak mewah dan terawat. Mataku membesar, tidak percaya bahwa teman yang aku kenal sederhana bisa tinggal di tempat semewah itu. Dinding rumah berwarna putih gading berpadu dengan pagar besi hitam berdesain modern. Lampu taman berkedip hangat, menyoroti halaman hijau dengan pot-pot bunga tersusun rapi. Hatiku tiba-tiba diliputi rasa minder. Farhan melirikku sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, rumah ini sebelumnya dihuni oleh adikku. Tapi sejak dia menikah dan ikut dengan suaminya, rumah ini jadi kosong. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa menempatinya. Aku menelan ludah. Bayiku bergerak kecil dalam pelukanku, tapi masih terlelap. Aku sendiri justru kebingungan antara percaya atau tidak dengan kebaikan teman pria di sampingku itu. Farhan turun lebih dulu, kemudian membukakan pintu untukku. Ayo, kita masuk, Fit. Kamu pasti capek, kan? Kamu butuh tempat yang tenang untuk istirahat. Perlahan aku melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk, tapi dadaku terasa sesak oleh perasaan canggung. Kakiku menapak di jalan setapak yang dipenuhi dengan batu alam berkilauan, dihiasi taman hijau di kiri dan kanan. Semua ini terasa seperti dunia lain dibandingkan kontrakan sempit yang baru saja aku tinggalkan. Saat pintu utama dibuka, aroma wangi kayu menyambutku. Ruangan luas terbentang, dinding putih bersih, lampu gantung kristal sederhana memancarkan cahaya lembutnya. Sofa abu-abu tertata rapi, karpet bulu terhampar di bawah meja kaca bening. Aku tertegun, mataku berkeliling, sementara hatiku bergetar hebat. Ya Allah, bisikku nyaris tak terdengar. Kamu bisa tinggal di sini, Fit. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Ucap Farhan tenang sambil menaruh kunci mobil di atas meja. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk. Rumah ini bagus. Rumah sebagus ini selalu ditinggalkan.
Tanyaku hati-hati, seolah takut mengganggu ketenangan tempat itu. Farhan mengangguk pelan. Iya, orang tuaku kadang datang kalau sedang di Jakarta, tapi lebih kelamaan kosong. Jadi kamu tenang saja, kamu aman di sini. Aku menggigit bibirku, merasa bimbang. Bayiku masih terlelap di pelukanku. Wajah mungil itu seakan jadi satu-satunya alasan aku harus menerima kebaikan teman priaku, walau dengan rasa tidak enak hati. Tapi, nggak apa-apa kalau aku tinggal di sini. Farhan menatapku lekat, nadanya tegas. Tidak apa-apa, Fit. Kenapa kamu sepertinya tidak nyaman? Aku takut ada yang keberatan dengan keberadaanku di sini. Apa kata orang-orang nantinya? Mungkin lebih baik kamu pinjamin aku uang untuk sewa rumah, kataku pelan. Farhan menghela nafas, lalu tersenyum samar. Jangan pikirkan omongan orang. Yang penting kamu dan bayimu itu aman. Aku pastikan kalian di sini pasti aman. Aku menunduk. Air mataku menggenang. Ada rasa lega sekaligus takut. Aku ingin percaya, tapi trauma terlalu kuat. Hari-hariku mulai di rumah besar milik Farhan, meskipun aku masih merasakan kikuk di rumah itu. Aku selalu terbangun setiap subuh dengan jantung berdebar kencang, disergap perasaan cemas bahwa Aris akan membuka pintu dengan amarahnya. Namun selalu aku tenangkan dengan mengawali hariku dengan sholat dan berzikir, agar hatiku semakin tenang. Bilqis adalah semangatku. Rutinitas memandikannya, menyusuinya, dan meninabobokannya memberikanku kekuatan. Sesuatu yang bisa kuperhatikan agar tidak tenggelam dalam pikiran kalut. Setiap hari Farhan selalu ada untuk aku dan Bilqis. Bahkan ia selalu memesan makanan di pagi hari sebelum dia berangkat bekerja. Rasa perhatiannya bahkan sangat berbeda dengan Mas Aris, yang cuek bahkan cenderung kejam kepadaku. Hari berlalu, rasa canggung itu perlahan mencair. Aku mulai berani duduk di taman belakang, menikmati sinar matahari pagi dan menemani Bilqis tengkurap. Farhan sering mengajakku jalan-jalan keliling komplek pada sore hari. Dengan stroller kami menikmati pemandangan rumah-rumah bagus dan pepohonan rindang. Itu adalah bentuk pelarian yang aman, dan aku mulai merasa kembali menjadi manusia, bukan tahanan. Lalu datanglah kegelisahan baruku. Aku sudah terlalu nyaman, terlalu banyak diam. Aku bukan tipe perempuan yang hanya bisa duduk manis dan diberi uang. Hari itu aku mencoba memakai dapurnya dan memasak, karena sejujurnya, aku juga sering masak untuk Mas Aris. Namun baru kali ini aku memberanikan diri untuk memasak untuk diriku sendiri dan Bilqis, termasuk untuk Farhan. Fit, kamu masak? Tanya Farhan, menghentikan langkahku yang sedang mengaduk sayur di wajan. Ia mengancing lengan ke mejanya, bersiap untuk pergi, seperti biasa. Aku menoleh perlahan sambil tersenyum tipis. Iya, bosan makan dari luar terus. Mulai hari ini, aku akan masak saja. Tidak apa-apa kan? Farhan tersenyum dan mendekat, menarik kursi di meja makan. Tidak apa-apa, Fit. Malah aku senang. Aku boleh makan juga kan? Ya ampun, tuan rumah tidak perlu izin kalau mau makan. Ya tinggal makan saja, jawabku mendecak kecil. Farhan terkekeh, lalu mulai mencicipi masakanku. Aku menahan nafas, menunggu reaksinya. Aku tahu masakanku enak, tapi lidah laki-laki terkadang punya selera yang berbeda. Farhan mengangguk sambil mengunyah makanan. Gak cuma enak dilihat, ternyata rasanya juga enak banget. Kamu jago masak juga ya? Aku tertegun, jantungku berdebar pelan. Itu pujian pertama dari seorang pria yang bukan suamiku. Selama menikah, masakan apapun yang aku buat
selalu tidak enak di lidah Mas Aris. Dadaku terasa hangat, dan aku buru-buru menunduk, menyembunyikan ekspresi yang mungkin terlalu terlihat. Aku memberanikan diri. Farhan, panggilku pelan, ragu-ragu. Farhan menghentikan kunyahannya, menatapku serius. Iya, ada apa, Fit? Aku menunduk, jari-jariku memainkan tisu di meja. Aku nggak enak cuma diam saja. Sudah 2 minggu aku di sini. Cuma makan, tidur, dan nggak ngapa-ngapain. Farhan menaruh sendoknya dan bersandar di kursi. Tatapannya lembut, senyum tipis terbit di wajahnya. Kamu pasti bosan ya? Aku minta temanku untuk membawa kamu jalan-jalan dan sekalian belanja. Aku nggak bisa nemenin kamu, soalnya aku mau ke Surabaya. Bukan itu, aku ingin bekerja. Kasih aku pekerjaan, asal bisa sambil mengasuh anak. Cuci piring di salah satu restoranmu juga aku tidak apa-apa, asalkan aku punya gaji sendiri. Farhan mengangguk pelan, suaranya tenang. Di rumah saja, Fit. Kamu cukup jaga rumah ini. Kan aku nggak selalu ada di rumah. Nanti tiap bulan aku kasih gaji. Aku spontan menoleh. Alisku terangkat. Jaga rumah? Di sini sudah ada 2 orang yang bekerja untuk membersihkan rumah. Terus aku jaga rumah di bagian apa coba? Bagian makan sama tidur aja gitu? Aku terkekeh, mengelap kompor yang sebenarnya sudah bersih. Kamu masih sama seperti yang dulu? Cerewet. Farhan terkekeh pelan. Tawanya yang singkat itu membuatku menahan senyum, meski aku berusaha terlihat tegas. Aku serius, Farhan, kataku. Suaraku merendah kali ini, tanpa nada bercanda. Kasih aku pekerjaan. Aku nggak enak kalau cuma diam saja di rumah. Apalagi sampai digaji hanya untuk duduk manis. Aku butuh kerja. Aku meletakkan kain lap di atas meja, menatap Farhan dengan sorot mata yang penuh harap. Aku yakin dia tahu aku bukan tipe perempuan yang suka berpangku tangan. Farhan terdiam beberapa saat, memperhatikan wajahku. Senyum di bibirnya memudar, berganti dengan ekspresi serius. Ngonten sambil jualan saja kalau begitu. Maksudnya? Tanyaku penuh penasaran. Kamu bisa jualan sambil ngonten, jawab Farhan mantap. Aku carikan supplier. Kamu tinggal posting, balas chat, dan urus pesanan. Bisa sambil di rumah. Sambil ngomong anak juga bisa. Jualan sambil ngonten. Aku mengerjap, berusaha mencerna. Iya. Farhan tersenyum lebih lebar. Kebetulan aku punya akun TikTok Shop yang sudah berpenghasilan. Jadi setiap kontenmu nanti langsung bisa dimonetisasi. Uangnya bisa buat kamu dan bayimu. Oh, kayak konten kreator gitu. Tetanggaku juga dulu seorang konten kreator yang sukses. Dari dulu aku mau coba ikutan ngonten. Aku menggigit bibir. Tapi aku nggak punya handphone. Sejak menikah dengan Mas Aris, aku dilarang menggunakan handphone karena dia tidak suka kalau aku menghubungi keluargaku. Farhan menggeleng-geleng. Sekarang kamu bisa bebas untuk menghubungi keluargamu. Ada beberapa handphone nganggur yang belum digunakan di atas. Kamu bisa pakai semuanya. Dan aku yakin kamu pasti bisa sukses dengan menjadi konten kreator terkenal. Terima kasih ya. Terus aku jualan apa? Farhan mengangguk, lalu menyalakan laptopnya di atas meja makan. Menurutku, kamu cocoknya jual daster dulu. Ia menggeser layar, menampilkan beragam model. Sederhana, pasarnya luas. Hampir semua perempuan butuh daster. Daster? Aku mengulang suaraku pelan, seolah tidak yakin.
Farhan tersenyum dan mengangguk kecil. Kebetulan aku punya teman produser daster. Bahannya juga adem, modelnya kekinian. Kamu bisa ambil dari dia. Aku terdiam lama, lalu menunduk. Aku nggak punya uang. Aku juga takut nanti malah rugi. Farhan menutup laptopnya, lalu menatapku dengan lembut. Tenang saja, jangan dipikirkan soal uang, untung dan ruginya. Kamu harus fokus ngonten dan jualan saja. Mataku berkaca-kaca. Kalau tidak ada yang beli, bagaimana? Farhan menggeleng. Tidak ada yang langsung berhasil dari awal. Mulai aja dulu. Nanti aku ajarin cara ngonten biar menarik. Aku terdiam, lalu mengangguk mantap. Beberapa hari kemudian, daster kiriman teman Farhan sudah tiba. Warna-warni cerah memenuhi ruang tamu. Cantik-cantik ya dasternya, ucapku sambil mengelus kain bermotif bunga. Senyum tipis terukir di bibirku. Ada rasa bangga kecil, seolah aku baru menemukan pijakan baru dalam hidupku. Farhan sibuk menyiapkan tripod dan ponsel. Oke, kita coba bikin konten pertama. Tidak usah tegang. Anggap saja kamera ini temanmu. Aku menatap tripod itu dengan gugup, memeluk bayiku dengan erat sebelum menaruhnya di bonser. Han, aku nggak terbiasa ngomong di depan kamera. Bayangin aja kamu lagi cerita ke temanmu. Ngomong apa adanya, tidak usah dibuat-buat, ujar Farhan menenangkan. Aku mengangguk pelan. Aku mengambil salah satu daster, mengibaskannya dengan ringan, lalu tersenyum kiku ke kamera. Halo ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang cantik. Ini aku lagi pegang daster yang super adem. Bahannya enak banget dipakai sehari-hari. Harganya juga terjangkau. Cocok untuk dipakai di rumah, apalagi sambil ngomong anak. Suaraku masih gemetar, tapi aku tersenyum manis. Farhan di belakang kamera mengacungkan jempolnya, memberikan semangat. Aku menarik nafas panjang, lalu melanjutkan dengan lebih percaya diri. Kalau ada yang mau pesan, bisa langsung japri aku ya. Ukurannya juga lengkap, warnanya juga banyak. Dijamin nyaman dipakai. Jangan lupa cek keranjang kuning juga ya. Rekaman berhenti. Aku menurunkan dasternya. Pipiku sedikit kemerahan. Han, gimana? Aneh banget ya? Farhan terkekeh. Tidak kok, bagus banget malah. Percaya deh, ini awal yang bagus menuju sukses. Aku tersenyum malu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya pegangan baru dalam hidupku. Kita posting ya. Nanti kalau ada yang menghubungi kamu, kamu balas langsung, kata Farhan sambil mengutak-ngatik ponselnya. Tring. Belum terlalu lama, video itu sudah diposting. Ada pesan masuk di akun jualanku. Halo mbak, saya mau pesan dasternya dong. Bisa Sherlock saja biar kita bisa lihat barangnya langsung. Saya mau beli banyak. Tring. Saya borong semua dasternya mbak. Saya bayar tunai. Aku membacanya 2 kali. Mataku beralih ke Farhan. Han, ada yang chat mau beli daster nih. Katanya dia pengen lihat barangnya langsung. Gimana? Farhan mengerutkan keningnya, lalu berjalan mendekatiku. Ia membaca isi pesan itu sambil menyipitkan matanya. Orangnya mau beli banyak, Han. Lumayan kan? Ucapku hati-hati. Mataku berbinar penuh harap. Ada semangat baru di dalam diriku. Seolah beban berat yang selama ini menindih mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku benar-benar ingin jualanku segera laku, agar tidak terus bergantung pada Farhan. Farhan menatapku lama, ekspresinya berubah serius.
Ia tidak langsung menjawab, hanya mengusap dagunya seolah menimbang sesuatu. Aku cek dulu ya akunnya, katanya akhirnya. Suaranya tegas namun tetap lembut. Aku mengangguk cepat. Entah mengapa, hatiku merasa sedikit gelisah. Suara notifikasi itu masih terngiang-ngiang di telingaku, membawa gelombang harapan sekaligus kecemasan. Namun keesokan paginya, "Fit," kata Farhan dengan lembut. Wajahnya memecahkan kelegaan dan sedikit kekaguman. "Aku sudah cek, akun itu bukan akun biasa. Itu milik butik Surya Kencana. Pemiliknya, Pak Husen dan Bu Widya, adalah klien lamaku. Mereka tertarik dengan produk dan mungkin denganmu." Jantungku berdegup kencang. Butik ternama tertarik padaku. Pertemuan pun diatur. Dengan jantung yang hampir melompat dari tenggorokan, aku bersama Farhan menemui mereka di sebuah kafe. Bu Widya, seorang wanita elegan berusia 50 tahunan, langsung tersenyum ramah. "Safitri ya?" sapanya. Matanya yang tajam namun bersahabat mengamati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Membuatku sedikit grogi. Farhan meraih tanganku dan memberinya tekanan lembut. Menyemangatiku. "Iya, Bu. Terima kasih sudah mau bertemu," jawabku, berusaha tenang. "Kami sudah lihat videomu. Ada aura natural dan keteguhan di dalam dirimu yang sangat cocok dengan brand kami," ujar Pak Husen yang duduk di samping istrinya. "Kami tidak hanya ingin membeli dastermu, kami ingin menawarkan kerjasama. Kami ingin kamu menjadi model utama untuk lini pakaian casual kami." Aku terdiam, tidak percaya. Farhan memeluk pundakku dengan bangga. "Dia sangat berbakat, Pak, Bu. Dia hanya perlu kesempatan." Aku sangat tertarik, Bu. Terima kasih atas kepercayaannya, jawabku akhirnya. Suara bergetar bahagia. Kebahagiaanku hampir sempurna, dan itu menjadi benar-benar lengkap ketika esok harinya. Handphoneku berdering. Nama ayah terpampang jelas di layar. Setelah berhari-hari pesanku tidak dibalas, akhirnya, "Fit," suara ayah terdengar parau di seberang telepon. Ayah minta maaf. Ibu yang membuka pesan darimu, dan ibu bilang semuanya. Ayah tidak tahu anakku diperlakukan seburuk itu oleh Aris. Pulang ya, Nduk. Ayah dan ibu ingin kamu pulang." Air mataku meleleh tanpa bisa kubendung. Farhan memelukku dengan erat saat aku menangis lega. "Ayah, terima kasih." Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku bersama Farhan dan Bilqis terasa seperti mimpi. Ibu sudah menunggu di teras. Matanya sembab. Begitu aku turun dari mobil, ia langsung menyambut dan memelukku dengan erat. "Safitri, yang sabar ya, Nduk," bisiknya sambil terisak. Lalu ia mengambil Bilqis dari gendonganku, mengayun-ngayunkannya dengan penuh kasih. "Cucu Eyang cantik sekali. Eyang bahagia sekali bisa melihat kamu." Di sisi lain, ayah kemudian menghampiri Farhan. Mereka berbicara berdua di ruang tamu, sementara aku dan ibu bercerita panjang lebar di dapur. Aku menceritakan semuanya. Air mata tidak henti mengalir, mencucurkan semua racun yang selama ini mengendap di hatiku. Tiba-tiba, Farhan dan ayah masuk ke dapur. Wajah Farhan terlihat serius dan tegang. Ia menatapku langsung. "Fit," mulainya, suaranya rendah namun jelas. "Di depan ayah dan ibumu,
Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat serius. Aku mengangguk. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku tahu mungkin ini terburu-buru, tapi melihatmu menderita setiap hari di sisi pria yang tidak menghargaimu dan menyiksamu, aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Aku mencintaimu, Fit. Sejak dulu, aku ingin melamarmu. Aku ingin menjadikanmu istriku, memberikanmu dan Bilqis kehidupan yang layak dan penuh cinta. Aku tertegun. Sekejap ruangan menjadi hening. Lamarannya adalah anugerah. Tapi Farhan, statusku ini kan masih... Kita urus. Sela ayah dengan suara mantap. Matanya berapi-api. Ayah tidak akan membiarkan anakku dipermalukan lagi. Ayah sudah menelpon teman ayah, Pak Steven. Dia pengacara terbaik. Dia akan mengurus perceraianmu sampai tuntas. Harapan itu akhirnya bersinar terang. Aku teringat pada satu hal. Ayah ada dokumen pranikah. Aris dulu yang maksa agar aku menandatanganinya. Mungkin karena dia tidak percaya kepadaku. Isinya, pihak yang disakiti atau diselingkuhi berhak mendapatkan semua harta bersama dan hak asuh anak. Ayah mengangguk puas. Sempurna, itu senjatamu. Proses hukum berjalan cepat dibantu oleh Pak Steven. Bukti-bukti kekerasan, termasuk laporan dari warung nasi goreng dan keterangan tetangga. Sangat kuat, Mbak Sari, tetangga baikku dulu, bersedia menjadi saksi bahwa Mas Ari sering membawa wanita lain ke rumah saat aku tidak ada di rumah. Akhirnya, hari penghakiman pun tiba. Kami mendatangi rumah mertuaku, tempat Ari sekarang tinggal. Kami datang berombongan. Ayah, Ibu, Farhan, Pak Steven, dan aku yang menggenggam erat tangan Farhan. Begitu pintu terbuka, Aris berdiri dengan muka masam. Ibunya di belakangnya. Kamu berani datang ke sini? Dasar wanita jalang. Herdiknya. Tangannya sudah siap untuk menamparku. Farhan segera melindungiku di belakangnya. Jangan kasar begitu, Pak. Tegur Pak Steven dengan suara berwibawa. Kami di sini dengan urusan hukum. Hukum? Hukum apa maksudnya? Dia selingkuh dengan pria ini. Teriak Aris, menunjuk ke Farhan. Pak Steven dengan tenang mengeluarkan berkas-berkas. Justru Bapak Aris, yang kami miliki adalah bukti-bukti kuat bahwa Andalah yang telah melakukan kekerasan fisik dan psikologis terhadap klien kami, Ibu Safitri, serta bukti perselingkuhan Anda. Ia menyodorkan beberapa foto dan laporan. Ini semua fitnah, teriak Aris, tapi wajahnya mulai pucat. Silahkan baca sendiri klausul dalam perjanjian pranikah yang Anda sendiri minta untuk dibuat. Sambung Pak Steven. Dengan bukti-bukti ini, klien kami berhak atas semua harta bersama, termasuk rumah ini, dan tentu saja hak asuh penuh atas anak. Ibu Aris terlihat panik. Aris, ini benar. Aris hanya terdiam. Nafasnya memburu. Dia tertangkap basah. Kebusukannya yang selama ini dia sembunyikan, akhirnya tercium juga. Aku melangkah maju, menghadapi dia yang terakhir kalinya. Suaraku tenang, tetapi berisi keteguhan yang baru aku miliki. Aku datang bukan untuk membalas dendam, Mas. Aku datang untuk mengambil hakku dan hak anakku. Kamu sudah menghancurkanku cukup lama, dan sekarang aku mengambil kembali hidupku. Aku memandangnya sekilas untuk terakhir kalinya. Lalu aku berbalik. Aku tidak ingin membuang waktuku lebih lama lagi untuknya. Aku menggandeng tangan Farhan dan ayah.
kami berjalan meninggalkan rumah itu, meninggalkan kehidupan lamaku yang penuh kepahitan. Di luar, matahari bersinar terang. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Aku melihat Farhan, yang matanya penuh dengan cinta dan janji akan masa depan yang lebih baik. Aku siap, Farhan, bisikku. Aku siap untuk babak baru. Farhan tersenyum, mengusap pipiku dengan lembut. Aku akan selalu ada di sampingmu, Fit, untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa kebahagiaan itu nyata dan aku yang akan menetapkannya sendiri. Waktu terasa berjalan dengan tenang namun pasti, seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan lautan. Proses perceraianku dengan Aris akhirnya selesai, diganjar dengan putusan yang adil. Hak asuh Bilqis sepenuhnya ada di tanganku, dan harta bersama yang tidak seberapa kini telah menjadi milikku. Tapi harta besarku bukanlah itu. Kebebasan adalah harta yang tidak ternilai. Masa indahku kujalani dengan penuh kesabaran dan perenungan, di bawah naungan cinta dan dukungan tanpa syarat dari ayah, ibu, dan Farhan. Lukaku perlahan sembuh, bukan hanya luka di pipi, tetapi luka yang jauh lebih dalam, di relung jiwaku yang paling sunyi. Farhan tidak pernah berhenti menunjukkan keseriusannya. Ia bukan hanya hadir sebagai penyelamat, tetapi sebagai pendamping sejati. Ia meluangkan waktu untuk mengenal ayah dan ibuku, berbicara dari hati ke hati, membangun kembali kepercayaan yang dulu sempat retak karena pilihanku yang salah. Ayah, yang dulu memandangnya dengan curiga, kini justru sering terlihat ngobrol santai dengannya di teras rumah, membicarakan bisnis atau bahkan sekedar politik. Dia pria yang baik, Fit, ujar ayah suatu sore, sambil menyeruput tehnya. Ayah lihat caranya memandangmu, caranya menyayangi Bilqis. Ayah lega, kamu akhirnya menemukan orang yang tepat. Kata-kata itu seperti salep yang menghangatkan seluruh relung hatiku. Akhirnya, hari yang aku nanti pun tiba. Hari di mana aku dengan bebas dan penuh keyakinan bisa menyatakan iya kepada pria yang mencintaiku sepenuhnya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh makna. Hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa sahabat terdekat. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih yang dipilihkan oleh ibu dengan penuh cinta. Farhan di sampingku, mengenakan jas senada. Matanya tidak lepas memandangku, dipenuhi kebanggaan dan cinta yang tulus. Saat wali ayahku sendiri mengucapkan akad, suara lantang dan jelas keluar dari mulut Farhan. Saat itu, aku bukan hanya menerima Farhan sebagai suamiku, tetapi juga penutup sebuah babak kelam dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang terang benderang. Malam pertama kami di rumah baru, rumah yang Farhan siapkan untuk kami bertiga, terasa begitu berbeda. Bukan hanya tentang gairah dan cinta, tetapi tentang keamanan, kepercayaan, dan kehormatan. Farhan memelukku dengan erat. Terima kasih sudah mempercayaiku, Fit, bisiknya di pelipisku. Aku berjanji akan membahagiakanmu dan Bilqis setiap hari. Aku yang berterima kasih kepadamu, Farhan, jawabku. Suaraku bergetar haru. Kamu tidak hanya menyelamatkanku, kamu mengembalikanku kepada kehidupanku. Kamu mengembalikan senyum ayah dan ibuku. Kamu memberiku rumah yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh senyuman Bilqis yang sudah terjaga dan bermain di box bayinya. Farhan sudah membawakanku sarapan sederhana di atas nampan.
Kehidupan sehari-hari yang terasa begitu luar biasa indah. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan. Yang ada hanyalah tawa Bilqis dan pandangan penuh cinta dari suamiku. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang tidak pernah terfikirkan akan aku dapatkan lagi. Bahagia yang tenang, yang pasti, dan dibangun di atas dasar rasa saling menghargai dan mencintai. Farhan tidak hanya memberikanku sebuah pernikahan, tetapi sebuah permulaan yang sesungguhnya, sebuah kehidupan di mana aku bisa menjadi Safitri seutuhnya, seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang bangkit dan menemukan cahayanya sendiri. Tamat.